Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, yaitu kajian tafsir ya, menggunakan kitab Aisar Tafasir, dan sekarang kita menginjak ke ayat yang ke-96, 97 dan 98. Mengulang sedikit yang kemarin dan melanjutkan supaya ada keterkaitan. Tema minggu lalu kita temanya apa? Makna halal bihalal. Mau evaluasi sedikit. Jadi apa arti halal itu? Kemarin yang kita bahas. Ma makna halal fil lughatil arabiyyah? Apa makna halal dalam bahasa Arab? Ada 4 makna ya kemarin. Apa yang pertama? Lali maning. Lali hilap deemut katanya. Makanya harus diulang-ulang jika 10 kali insyaallah. Halal dalam bahasa Arab itu mengandung 4 arti. Yang pertama, halal itu lebur. Halalun itu tahlilul ma bil asal, melebur, melarutkan air dengan madu, contohnya dalam bahasa ya. Seseorang melarutkan air dalam gula dalam air, itu namanya dalam bahasa Arab halal, mentahlil, melarutkan. Maka makna halal bihalal harus melarutkan dan meleburkan hati yang mungkin tidak selaras atau mungkin saling tidak suka. Halal bihalal harus membawa kepada peleburan dua hati yang saling berjauhan. Itu makna halal bihalal yang pertama. Kalau dua hati yang berjauhan tidak melebur dan melarut, itu berarti belum halal bihalal. Padahal di antara salah satu syarat kita ini bertaubat kepada Allah, jika dosa tersebut, kesalahan tersebut berkaitan dengan sesama manusia, kita mesti istihlal, minta dihalalkan atau talabul halal. Yang di kita momentumnya ada di Idul Fitri. Itu mana yang pertama, halal yang pertama. Halal yang kedua itu adalah mengurai sesuatu yang kusut. Misalnya halul uqdah, kalau kita punya ikatan, punya simpul, lalu kita membuka simpul itu, mengurai simpul itu, yang kusut itu diurai, yang terikat rapat itu diurai. Itu arti halal yang kedua. Makanya dalam ucapan sholawat itu ada yang tanhalu bihil uqad. Tanhalu itu akar katanya sama dengan halal, artinya terurai, yang kusut itu menjadi terurai. Maka halal bihalal mestinya itu mengurai kekusutan yang ada di antara kita. Nah mungkin di antara kita ada yang masih belum terurai hatinya, masih kusut, masih kompleks. Benci mah tidak, tapi pokoknya mah embung ngomong nyemayan nanti. Contohnya misalkan benci itu tidak, tetapi pokoknya kalau lihat dia itu malas aja, tidak sukanya. Itu berarti ada sesuatu yang rumit, hubungan yang rumit belum terurai. Meskipun dia benci mah tidak, kesal juga tidak, tetapi belum menyatu, belum terurai. Nah itu namanya belum halal. Kalau kita halal bihalal, mestinya sesuatu yang rumit itu sudah terurai. Kalau di kantor itu atasan dengan bawahan, ya,
suami dengan istri ataupun mungkin teman antar teman, itu harusnya sudah terurai. Hubungan yang kompleks, yang rumit itu mestinya sudah terurai dengan hal bihalal. Itu hakikatnya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga kemarin menggantikan. Halal itu makna yang ketiga dalam bahasa Arab menduduki dan menggantikan. Makanya dalam bahasa Arab ada ihtilalu Israel ala Filistin. Israel mengihtilal, menghalalkan Palestina. Maksudnya apa? Menduduki dan mengganti isinya. Secara bahasa kita tidak melihat secara makna istilah, secara bahasa. Artinya apa? Halal bihalal itu harus menggantikan yang ada yang tidak baik dan mendudukan yang baik di situ. Hubungan yang tadinya tidak baik, sesuatu yang tadinya tidak positif, diganti dan digeser dengan yang baik dan yang lebih baik. Itu makna halal yang ketiga. Baru halal yang keempat, halal itu artinya boleh. Yang keempat makna halal itu boleh. Contohnya adalah lawan dari kata haram. Yang keempat makna halal itu lawan dari kata haram. Makanya di Arab Saudi kalau kita haji, berapa real nih? 5 real halal, 5 real halal. Nah itu artinya boleh. Atau seorang wanita dihalalkan, dinikahkan, artinya dibolehkan untuk berhubungan dengan seorang pria setelah akan ijab kabul. Nah itu makna empat makna dari kata halal, supaya kita lebih memahami. Karena memang sekarang musimnya di mana-mana itu halal. Minggu-minggu ini nih, terutama di minggu ketiga setelah KKRN habis, ya, setelah ziarah saling mengunjungi habis, orang-orang kembali ke kantornya masing-masing, kembali ke pekerjaan masing-masing, atau ke kampungnya masing-masing di mana tempat dia bekerja, itu mengadakan halal bihalal. Nah, kita ingin memaknai halal bihalal lebih dalam lagi, bahwa halal bihalal itu harus meleburkan, harus melarutkan, harus mengurai, harus juga menggantikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu sedikit mengulang dari yang kita sampaikan di minggu lalu. Mudah-mudahan setelah diulang ini tidak lupa. Mudah-mudahan ya. Lupa mah henteu Ustaz, henteu paham kemarin teh. Jadi sekarang nggak lupa karena nggak paham kemarin. Jadi apa yang dilupakan kalau nggak paham begitu. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir. Kita ngereuyeuh sedikit-sedikit bari tunduh terus ayos. Penting mah barokahna lah. Barokah ngawas, barokah salik, jihad. Di Palestina mah masih jihad sekarang. Terakhir itu orang yang lagi ngantri air, bantuan dirudal sama Israel. Yang lagi ngantri bansos dirudal sama Israel. Waktu puasa apalagi yang lagi sahur. Tadi malam itu juga masih terjadi penyerbuan ke wilayah tepi barat. Jadi bukan hanya Gaza, tapi tepi barat juga diserang sekarang. Sudah mulai merangsek kemana-mana itu si Zionis itu. Padahal sebelumnya disibukkan dengan serangan Iran itu. Kita sebenarnya berharap kalau Iran menyerang itu Israel sibuk gitu, sehingga lupa dari kejahatan dia ke Gaza. Ternyata enggak. Israel itu kesini dilawan, Gaza juga tetap diserang. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan saudara kita di Palestina. Mereka belum selamat, belum merdeka, belum aman. Meskipun hanya ngantri sepiring nasi, hanya ngantri satu jerigen air dalam keadaan takut. Karena Israel membabi buta, tidak melihat dia pengungsi, tidak melihat dia orang lagi ngantri makanan, tidak melihat dia orang biasa, bukan petempur, bukan kombatan, semua dihabisi. Makanya dunia mengatakan bahwa kejahatan Israel itu bukan membela diri, tetapi genosida, menghancurkan, membinasakan, menghanguskan suatu suku bangsa yang bernama Palestina. Mudah-mudahan itu tidak lupa dalam ingatan kita dan senantiasa ada di dalam doa-doa kita. Karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dalam hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, tidak memikirkan, temalire-malire acan tentang nasib sesama muslim lainnya, falaysa minhum, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Rasul mengancam orang yang tidak mau mikirin nasib kaum muslimin bukan kaum muslimin. Nah, setidaknya kita ada memikirkan, ada mendoakan, ada menyampaikan kepada umat bahwa kita masih punya saudara yang belum seperti kita nasibnya. Sertakan dalam doa, sertakan dalam qunut nazilah, sertakan dalam
doa-doa tahajud kita untuk kebaikan dan keselamatan saudara-saudara kita. Setidaknya itu sebagai bukti bahwa kita masih golongan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menolong mah nggak bisa, tapi setidaknya mendoakan. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Orang-orang Yahudi ini, Al-Baqarah ini memang fokus menceritakan keburukan dan kejahatan orang-orang Yahudi. Di dalam Al-Quran ayat terpanjang atau surat terpanjang kebanyakannya itu menceritakan tentang Bani Israel. Kalau kita teliti ayat dalam Al-Quran seluruhnya teliti, kisah terpanjang yang Allah hadirkan kepada kita adalah kisah antara Musa dengan kaum Yahudi. Tidak ada yang lebih panjang dari di Al-Quran yang dituturkan oleh Al-Quran kecuali kisah Musa dan kaum Yahudi. Para ulama mengambil hikmah kenapa kisah Nabi Musa dengan Yahudi paling panjang dalam Al-Quran. Hikmahnya adalah agar itu menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW, karena nanti yang akan dihadapi oleh Nabi kita Muhammad umat atau kaum yang seperti Bani Israel. Kelakuannya, kemudian tabiatnya itu di Madinah itu kan Yahudi itu luar biasa, menentang dan ngerjain dakwahnya Nabi itu luar biasa. Karena mereka kalau berhadapan-hadapan tidak berani, akhirnya kelicikan demi kelicikan, kejahatan demi kejahatan, makar demi makar mereka lancarkan. Karena berhadapan pun tidak berani. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan bahwa husunuhum mani'atuhum, mereka itu hanya mau berperang jika di balik benteng. Mereka itu hanya berani menghadapi kaum muslimin jika berada di balik sebuah benteng atau pertahanan. Mereka tidak pernah berani berhadap-hadapan. Kapanpun dimanapun tidak ada ceritanya orang Yahudi itu berperang dengan face to face atau berhadapan head to head, nggak ada. Semua peperangan Yahudi itu di balik benteng, di balik persembunyian, dan juga makar demi makar, kejahatan demi kejahatan, dan kelicikan demi kelicikan. Karena sifat pengecut dan penakut. Itu digambarkan oleh Al-Quran begitu jelas dalam kisah yang sangat panjang di beberapa surat. Di surat Asy-Syu'ara ada, di surat Al-Baqarah ada, di surat-surat lain juga banyak kisah tentang perjalanan dakwah Nabi Musa dengan Bani Israel. Supaya nanti Nabi Muhammad ketika menghadapi kaum seperti itu punya bekal, punya tuntunan, punya panduan bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Kita akan bacakan lagi di antara sifat dan karakter orang Bani Israel yang digambar oleh Al-Quran Al-Karim. Wala tajidannahum, dan kalian atau kamu mendapati mereka orang-orang Yahudi ahrasan nas, orang yang paling mencintai kehidupan. Karakter sifat orang Yahudi itu paling mencintai kehidupan. Kalau kita terlalu geget dan cinta sama kehidupan kita, khawatir ada sifat-sifat Yahudi dalam diri kita. Maka jadikan dunia itu ya sekedarnya saja. Dalam arti sederhana itu, jadikan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Sampai kita habis-habisan menangisi dunia, sampai kita habis-habisan berkorban nyawa, berkorban segala macam demi kepentingan dunia. Orang beriman memikirkan maslahat akhiratnya, bukan hanya maslahat dunianya. Dan kamu mendapati bahwa ahrasan nas, orang yang paling rakus, yang paling cinta, yang paling cenderung kepada kehidupan dunia itu mereka orang-orang Yahudi. Wa minal ladzina asyraku, bahkan orang Yahudi itu sangat mencintai kehidupan, hubud dunianya itu lebih parah dari orang-orang musyrik. Orang Yahudi hubud dunianya lebih parah dari orang musyrik. Orang musyrik itu tidak percaya akhirat, sehingga mereka hubud dunia. Orang Yahudi itu percaya akhirat, tapi tetap hubud dunia. Itu perbedaannya. Maka Al-Quran menyebutkan bahwa hubud dunianya orang Yahudi lebih parah daripada hubud dunianya orang-orang musyrik. Nah, kita orang beriman, orang cerdas. Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang Islam itu cerdas, dan tanda cerdasnya orang beriman itu adalah dia
bekerja dan menyiapkan bekalnya untuk kehidupan yang lebih abadi nanti. Al-Kaisu, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, yang selalu menghisab, menghitung-hitung amal ibadahnya, amal perbuatannya, baik atau buruk. Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian beramal untuk kehidupan akhiratnya. Itulah orang cerdas, kata Nabi. Jadi kalau kata Nabi, orang cerdas itu bukan orang yang matematikanya 10, bukan yang kimianya, fisikanya 10 atau 100, bukan yang akuntansinya 100, bukan yang segala macam, bukan. Kata Nabi, orang cerdas itu orang yang menyiapkan bekal untuk akhiratnya. Luar biasa, definisi cerdas dari Nabi itu luar biasa. Sekali lagi saya ulangi, al-kayyisu, orang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan nanti yang lebih panjang. Itu orang cerdas. Berarti kebalikannya, orang bodoh itu adalah orang yang habis-habisan tikus tuk tidungdung ngada demes maneh untuk hanya kehidupan dunianya saja, tidak mikirin akhiratnya. Itu orang yang paling bodoh. Karena orang yang paling cerdasnya adalah orang yang bekerja untuk akhiratnya. Itu orang cerdas. Berarti orang bodohnya orang yang habis-habisan untuk bekerja demi dunianya. Orang beriman kalaupun dia ngumpulin dunia untuk akhirat. Salah kalau orang mengatakan harta tidak dibawa mati. Dibawa mati. Harta itu dibawa mati. Kalau harta itu ditransfer ke akhirat sebelum meninggalnya. Hartanya itu ditransfer ke akhirat, kasih ke anak yatim, jando-jando tuo, ya. Kemudian ke madrasah-madrasah, ke kegiatan-kegiatan dakwah, ke masjid-masjid yang membutuhkan dakwah. Itu namanya harta dibawa mati. Makanya jangan terjebak dalam ungkapan harta tidak dibawa mati. Harta dibawa mati kalau dia ditransfer sebelumnya ke akhirat. Jadi sekarang ini waktu kita ini mentransfer ke akhirat ini. Gimana cara mentransfer ke akhirat? Ya tadi dengan bersedekah. Kalau yang zakat mal tunaikan, itu kewajiban. Selebihnya adalah sedekah. Ada cerita, ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Seorang manajer yang dulu bekerja di perusahaan Ar-Rajihi. Orang yang pernah ke Arab Saudi tahu Ar-Rajihi. Grup Ar-Rajihi itu adalah grup yang paling besar skalanya dalam bisnis di Arab Saudi. Non keluarga raja, non kerajaan. Kalau raja kaya itu wajar. Raja Salman punya harta 3.000 triliun wajar. Kemudian yang lain-lain punya ribuan triliun wajar. Raja. Ini ada grup bisnis Ar-Rajihi Group itu non kerajaan, itu sangat kaya sekali dalam Saudi. Manajernya cerita dalam bahasa Arab. Saya menyimak YouTube-nya kemarin. Dia pernah bekerja di Ar-Rajihi itu, dan dia menyaksikan sendiri Ar-Rajihi itu mensedekahkan hartanya 170 triliun. Semuanya dia sisakan bisnisnya aja, tapi keuntungannya disedekahkan. Saat kolega bisnisnya datang minta advice, minta semacam nasihat, datang ke kantornya di sebuah tower begitu. Tuan, tolong beri aku pesan nasihat agar aku seperti Tuan dalam kemajuan dan kekayaannya serta kedermawanannya. Apa yang ditulis oleh Syekh Ar-Rajihi ini, yang orang terkaya di Arab Saudi yang bukan anggota kerajaan? Tulisannya adalah sederhana. Al-malu malullah. Harta itu harta Allah. Udah satu kata aja. Jadi orang datang ke dia minta nasihat, ya, habis-habisan ketemu dia, sudah ketemu dimintain nasihat, tulisannya cuma sederhana di dalam satu kertas. Al-malu malullah. Harta ini semua adalah hartanya Allah. Udah, kamu lenyempan aja pikiran kan? Nasihat saya ini. Cuma itu aja. Kemudian yang manajer yang menyaksikan
Ar-Rajihi bersedekah 170 triliun itu menceritakan pengalamannya kepada halayak ramai lewat YouTube-nya itu. Sebenarnya beliau nggak buat YouTube, tapi ada orang yang mengontennya ketika dia menjelaskan. Dan dia mengatakan, saya belum pernah mengenal dan mengetahui ada orang yang berinfak seluruh hartanya, sedekah seluruh hartanya setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, kecuali Ar-Rajihi ini. Setahu saya dalam sejarah belum pernah melihat orang yang sedermawan melebihi Abu Bakar Siddiq kecuali orang ini, Ar-Rajihi, yang ikhlas mensedekahkan seluruh hartanya untuk kemaslahatan umat. Namanya Ar-Rajihi, nama lengkapnya Sulaiman Ar-Rajihi. Beliau menguasai bisnis perbankan di Arab Saudi. Makanya kalau kita haji umroh selalu bank itu yang ada itu cuma itu, Ar-Rajihi Bank, Ar-Rajihi Bank, Ar-Rajihi Bank. Memiliki perkebunan kurma di seluruh Arab Saudi, memiliki bisnis properti, perbankan, semuanya. Pokoknya kalau ada orang kaya selain raja, itulah orangnya. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Tetapi kehebatan beliau infakkan seluruh hartanya di jalan Allah, semuanya. Dan mengatakan al-malu malullah, harta ini adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi beliau sisakan usahanya modal, kemudian keuntungannya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran orang beriman. Makanya dalam hadis tidak akan pernah menyatu iman dengan kebakhilan. Lan yajtami al-imanu ma'al bukhli. Atau memang hadis tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah menyatu, tidak akan pernah ngumpul antara iman dengan kebakhilan. Di sini Al-Quran mengingatkan bahwa orang yang paling mencintai dunianya, orang yang paling hubud dunia di antar umat manusia itu, kata Al-Quran, orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu lebih mencintai dunia daripada orang musyrik sekalipun. Kalau orang musyrik hubud dunia wajar karena dia tidak beriman kepada akhirat. Orang Yahudi mah tahu akhirat dan yakin akhirat, tapi mereka tetap hubud dunia. Itu sebabnya. Maka kalau ada orang beriman hubud dunianya melebihi yang sewajarnya, itu dapat disamakan sifat karakternya dengan orang Yahudi, bahkan mungkin lebih parah. Karena kita mengimani akhirat, tetapi hubud dunianya keterlaluan. Orang Yahudi karena memang sudah ingkar, sudah kafir, hubud dunia, ya mungkin bisa dianggap wajar. Orang musyrik hubud dunia wajar karena mereka tidak beriman akhirat. Kita orang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasul, alam akhirat, qada dan qadar, tapi tetap mencintai dunia, hubud dunianya lebih, maka kita bisa jadi lebih buruk dari mereka. Waliyazubillah, na'udzubillah. Jadi Al-Quran menyampaikan ini tentunya dengan sebuah tujuan, dengan sebuah pesan, ya, bagaimana itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzazi min adabi ammar. Yang kedua, sifat Yahudi berikutnya adalah yawaddu, mereka ingin, ahaduhum, di antara mereka, law yu'ammar, dihidupkan, alfasanatin, kalau bisa mah hidupnya 1000 tahun. Artinya apa? Orang Yahudi itu sangat cinta kehidupan. Kalau tadi cinta dunia, cinta harta bendanya yang luar biasa orang Yahudi itu. Bahkan saking hubud dunianya orang Yahudi, merekalah pencetus riba pertama kali di muka bumi. Orang Yahudi itu orang yang pertama kali mencetus, mempopulerkan atau mengawali yang namanya transaksi ribawi. Saking cintanya mereka kepada dunia. Jangan sampai harta yang ada tidak menjadikan harta yang lainnya gitu. Tidak menghasilkan harta yang lain. Makanya mereka prinsipnya bagaimana uang itu menghasilkan uang kembali tanpa usaha. Uang menghasilkan uang lagi tanpa usaha. Itulah riba. Dipinjamkan uangnya, lalu yang meminjam itu suruh bayarnya lebih. Itu namanya uang beranak uang.
Dalam Islam yang dibolehkan itu adalah mudharabah ataupun tijarah. Ada beberapa transaksi bisa tijarah, bisa mudharabah atau ijarah. Kalau uang ingin menghasilkan uang kembali, maka dia harus diproses dengan sebuah proses pekerjaan. Baik pekerjaan oleh dirinya sendiri, berdagang, atau sewa menyewa, atau dengan cara memprosesnya di orang lain, yaitu modalnya dikembangkan oleh orang lain dengan sebuah pekerjaan dan menghasilkan keuntungan. Bedanya tipis. Orang Yahudi itu prinsipnya bagaimana uang beranak uang tanpa letih dan lelah. Orang beriman bagaimana uang beranak uang dengan sebuah proses pekerjaan yang dilaluinya. Sehingga uang yang dihasilkan oleh orang beriman sah dan halal karena melalui sebuah proses pekerjaan yang disebut dengan keuntungan. Kalau orang Yahudi enggak. Mereka uang itu harus jadi uang, namanya riba. Jadi sekali lagi, dari zaman Bani Israel, orang Yahudi itu terkenal sebagai orang yang ahli dan pionir. Pertama kali yang mencetuskan riba itu adalah orang Yahudi. Dalam film Nabi Sulaiman, ada filmnya tuh, King Sulaiman, King Solomon, versi Hollywood kalau tidak salah. Itu ada suatu kejadian Bani Israel itu pernah kesurupan semuanya. Satu suku Bani Israel pernah kesurupan. Yatakhabbatu syaitan minal mas dalam Al-Qur'annya. Satu bangsa pernah kesurupan, orang Yahudi di zaman Nabi Sulaiman. Kecuali beberapa orang saja. Ternyata diteliti, orang-orang yang satu bangsa kesurupan itu adalah orang yang makan riba. Yang selamat itu yang tidak disentuh oleh gangguan jin hanya orang beriman yang tidak melakukan transaksi ribawi. Itu film diangkat dari inspirasi kisah di dalam Al-Quran bahwa dulu Bani Israel pernah kesurupan massal satu bangsa kecuali beberapa orang. Nah, orang yang selamat tidak kesurupan itu tidak yatakhabbatu syaitan minal mas au yamassuhu syaitan adalah orang-orang yang beriman dan tidak melakukan riba. Itu yang selamat. Tapi orang-orang Yahudi Bani Israel yang melakukan riba semuanya terkena dengan gangguan jin. Karena jin ada tempat di orang itu untuk masuk ke sesuatu yang kotor di dalam badannya. Nah, itu karena saking cintanya bangsa Yahudi kepada uang. Gimana caranya uang ini menghasilkan uang berikutnya tanpa capek dan tanpa lelah. Kalau orang beriman, bagaimana uang ini beranak jadi uang dengan sebuah proses pekerjaan, baik dagang ataupun sewa ataupun mudharabah dengan investasi kepada orang lain. Makanya tipis. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dengan berbagai macam variannya dan mengharamkan riba dengan berbagai macam variannya. Sifat Yahudi yang kedua adalah berangan-angan agar hidupnya itu panjang. Bahkan angan-angannya itu tidak masuk akal. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Bagaimana caranya hidup 1000 tahun? Orang Yahudi itu punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan kalau bisa mah hidup di dunia itu 1000 tahun. Itu orang Yahudi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi amr. Padahal meskipun dia hidup lama di dunia 1000 tahun, bahkan kalau dikasih 1000 tahun, itu sama sekali tidak menyelamatkan dirinya minal adab ayu amr, dari azab neraka. Jadi orang beriman mikirnya itu praktis. Ngapain hidup lama-lama 1000 tahun kalau ujungnya itu ke neraka? Mendingan hidup sewajarnya 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Hidupnya tidak terlalu panjang tetapi berkah. Hidupnya itu berkah, amalnya amal soleh. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik manusia, seberuntung-beruntungnya manusia, mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu seberuntung-beruntung manusia. Dan secelaka-celaka manusia, seapes-apes manusia adalah
yang umurnya pendek dan isinya tidak ada keberkahan. Umur pendek teu barokah. Umur pendek tapi tidak ada amal soleh, itu seburuk-buruk atau seapes-apes manusia. Kebalikannya, seberuntung-beruntungnya manusia, nupang untung-untungnya manusia, mantola umruhu, yang umurnya panjang, wahasuna amaluhu, dan amalnya baik. Jadi mending mana? Umur panjang amal buruk atau umur pendek amal soleh? Umur panjang amal baik. Umur panjang amal baik. Nah itu berarti keluar dari pertanyaan. Tapi itu jawabannya yang benar. Seperti ayat arus ini. Mendingan nikah sareng anu tegelis tapi beunghar atawa nu gelis tapi miskin atawa kaya tapi tegelis. Itu jawabannya agak susah itu. Idealnya mah gelis jeung kaya gitu kan. Idealnya gelis jeung kaya itu dua pilihannya. Gelis jeung kaya. Gitu. Setidaknya ada bisa nyambung deui gitu kan. Iya. Kalau laki-laki ditanya pilih mana solehah, pilih mana cantik miskin atau kaya tapi tidak cantik. Kalau laki-laki memilih cantik meskipun miskin. Kalau laki-laki, kalau perempuan enggak, kaya kurang tampan atau miskin tapi tampan. Perempuan mah enggak, nyarinya yang meskipun kurang tampan yang penting kaya. Gitu. Karena kekayaannya akan menampankannya gitu. Makanya banyak kejadian anak-anak yang sudah 17 tahun, 18 tahun nikahnya dengan laki-laki yang 80 tahun, 70 tahun begitu. Tidak sedikit ceritanya, banyak cerita seperti itu. Ya. Karena bagi mereka yang menjamin kehidupannya itulah yang dia cari. Kalau laki-laki enggak, mendingan tinggal di gubuk reot tapi dengan yang cantik dan dia cintai, ketimbang tinggal di istana emas tetapi dengan nini-nini yang peot. Istana emas tapi yang nini misalkan tidak disukai oleh laki-laki. Mendingan di gubuk reot terbuat dari jerami dengan bambu-bambu di sekitarnya, tapi dengan wanita cantik yang dia cintai. Nah itu intermezzo. Mudah-mudahan bukan itu yang diingatnya. Tapi pelajaran ini ya. Kadang orang tuh ingatnya intermezzonya gitu, tapi dia lupa. Di Indonesia udah harus gitu. Dakwah itu harus isi 70%, humornya 30%. Tapi kadang kebalikan. Isi cuma 10%, humornya 90%. Ada mubalik seperti itu. Isi nama 10%, tapi heureuna 80%. Jadi jamaah teh balik-balik teh ngan mawa 10% eta geus mun paham. Mun teu paham mah batin tidak bawa apa-apa gitu. Ya setidaknya ada barokahnya lah. Barokah taklim, barokah ngajinya itu ada. Kita mah targetnya ya dapat 50% aja udah uyuhan lah begitu. Sudah bagus gitu. Sekali lagi bahwa orang Yahudi sifat berikutnya adalah satu orang yang paling hubud dunia itu orang Yahudi. Bahkan melebihi orang musyrik mereka itu. Yang kedua adalah orang Yahudi itu selalu punya angan-angan agar hidup 1000 tahun. Padahal hidup yang panjang sama sekali tidak membantu mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan bahwa seberuntung manusia adalah orang yang usianya panjang dan amalnya baik, soleh. Saya ulangi, orang yang paling beruntung adalah man tola umruhu, yang umurnya panjang, tola umruhu, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan Allah jadikan amal kita amal yang baik sehingga kita menjadi orang-orang yang paling beruntung di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi nunggu syukur. Wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Ini ada kisahnya di sini. Orang Yahudi itu mendatangi Rasul SAW, Nabi Muhammad, dan mengatakan, wahai Muhammad, kami ingin beriman kepada Anda, tapi kami pengen tahu siapa malaikat yang kamu ikuti.
Siapa malaikat yang kamu ikuti? Atau siapa malaikat yang datang kepadamu? Di sini ada tulisan pun kecil, saya lupa nggak bawa kacamata. Ini riwayat Imam Tirmidzi tentang sebab nuzul, sebab turunnya ayat man kana aduwan li Jibril. Ini ayat sebab nuzulnya. Annal yahud qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu laisa nabiyyun minal anbiya illa ya'tihi malakun malaikah min indi rabbih bil risalah wa bil wahyi faman sahibuka hatta nutabi'a. Jadi orang Yahudi itu datang kepada Rasul, ini lengkapnya. Dalam hadis Tirmizi, orang Yahudi datang kepada Rasul, "Ya Muhammad, setiap nabi pasti didatangi malaikat dengan wahyu. Setiap nabi pasti mendapat pesan risalah melalui malaikat. Lalu, siapakah malaikat yang menjadi temanmu, wahai Muhammad? Siapa malaikat yang selama ini menjadi bestie kamu lah bahasa kita, sahibuka, menjadi teman baik kamu, yang mendampingi kamu selama ini siapa? Malaikatnya. Hatta nutabi'aka, agar kami dapat mengikuti Anda," kata orang Yahudi begitu. Mun malaikatna sarua, urang berarti sarua imannya, mau ngikutin. Tapi mun malaikatna beda, wayahna kami mau nuturkeun Anda begitu. Qala Jibril, Nabi bersabda, malaikat temanku itu namanya Jibril. Qalu, lalu orang Yahudi mengatakan, "Dzalikal ladzi yanzilu bil harb." Oh, kalau Jibril mah punten, kami tidak mau mengikuti Anda. Kenapa? Karena Jibril itu datang dengan ayat-ayat bil harbi. Jibril itu datang dengan ayat tentang peperangan. Jibril datang dengan ayat tentang jihad. Jibril juga ayatnya itu tentang riba. Jibril juga turun ayat tentang kemusyrikan, segala macam lah. Jadi syariat yang dibenci oleh orang Yahudi di dalam agama Allah itu yang bawahnya itu Jibril. Makanya orang Yahudi paling benci kepada Jibril. Yahudi mah teu kagok, edana teu kagok Yahudi mah. Kusabab syariat anu dipika keheulna itu datang dari Allah melalui Jibril, Jibrilna langsung dikakeheulna. Dibenci gitu. Teu kagok Yahudi mah. Jadi lancang dan minculaknya itu tidak kagok. Kenapa sih Jibril datang kepada kita dengan ayat disuruh perang jihad kan? Melawan bangsa di Baitul Maqdis itu, ketika disuruh masuk Baitul Maqdis kan mereka menolak karena ada orang-orang kuat di sana. Yang datang bawa wahyu jihad itu Jibril. Wah benar ya, Jibril yang masalah ya. Jibril selama ini yang membuat kita susah. Ayat sedekah Jibril yang bawa tuh, Jibril deui kan bawa. Mereka sampai membenci Jibril. Kusabab Jibril sok mawa pesan Allah kepada Nabi Musa. Sekarang datang kepada Nabi Muhammad, tambah keul. Jadi Jibril diabadikan oleh orang Yahudi diabadikan oleh Al-Quran sebagai kaum yang paling membenci malaikat Jibril. Kul man kana aduwan di Jibril. Kata Allah, orang Yahudi itu orang yang paling benci dengan Jibril. Karena Jibril selalu bawa ayat tentang jihad, tentang tital, tentang sedekah, tentang ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah sedekah, apa kata Yahudi itu? Yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Dalam ayat lain menyebutkan innallaha faqir. Orang Yahudi itu. Wa nahnu agniya. Allah mah miskin, urang kaya. Orang Yahudi bilang gitu. Karena apa? Karena Allah merintahkan sedekah. Karena Allah merintahkan sedekah, orang Yahudi berani bilang, tuh lihat, Allah mah miskin sampai nyuruh sedekah ke orang teh. Tinggali orang Yahudi, teu kagok edana Yahudi. Luar biasa. Jadi disuruh sedekah teh bukannya bayar berderma semampunya. Kalau tidak punya ya udah diam saja gitu. Enggak, orang Yahudi mah memprotes perintah itu. Oh, berarti Allah teh miskin mun kitu mah dan nyuruh orang sedekah. Siapa yang bilang? Ayat Quran. Yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Innallaha faqirun wa nahnu agniya. Lalu dibantah oleh Allah, gullat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan Allah ghaniyun hamid. Allah wal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya. Ketika Allah merintahkan sedekah bukan untuk kebaikan Allah, tapi untuk kemaslahatan manusia sendiri, bukan untuk Allah.
Lah Yahudi nggak kesana mikirnya. Maka kalau ada orang yang suka menghina syariat jihad, menghina syariat sedekah, menghina syariat zakat, menghina syariat haji, menghina semua syariat termasuk kudung, jilbab dan syariat lain, itu berarti kelakuannya kelakuan Yahudi. Karena orang Yahudi membenci Jibril karena Jibril sering membawa perintah-perintah dari Allah yang memberatkan dan menyulitkan mereka. Larangan riba, Jibril yang bawa, orang Yahudi tambah benci itu. Maka sebab nuzul ayat ini orang Yahudi mengatakan Muhammad, siapa malaikat pendampingmu? Jibril. Atau Jibril maaf, kami mual beriman soalnya mana deket jeung Jibril. Nah itu orang Yahudi luar biasa. Kagok edan. Saya lanjutkan dikit lagi, punten tambahan waktu. Qalu dzalikal ladzi yanzilu bil harbi wa bil qitali. Dzalika aduna. Kata Jibril, kata orang Yahudi, Jibril itu aduna, musuh kami. Jibril musuh orang sadayana bangsa Yahudi. Kalau kamu Muhammad mengikuti Jibril, maka wayahna ini adalah batas zona merah kita ini. Ini red line kita ini, batas kita. Kalau kamu masih dengan Jibril, kami berlepas diri. Mual iman salami kamu dengan Jibril. Terus bilang, lau qulta Mikail, kalau kamu nyebut nama Mikail, kami akan beriman kepadamu. Kenapa Mikail? Karena Mikail mah datang membawa rahmat, membawa hujan, menurunkan kebaikan-kebaikan ke alam semesta. Jadi orang Yahudi mah pengen malaikatnya itu Mikail. Padahal ke Mikail juga mereka tidak mengimaninya. Fa anzalallahu tilka, kemudian Allah turunkan ayat ini. Dzukira Jibril wa Mikail ba'da dzikrihim fi umumil malaikah dalil ala syarafihim wa ulwi maqamihim. Disebutkan Jibril Mikail, ini menunjukkan bahwa malaikat yang paling mulia itu adalah Jibril, yang kedua adalah Mikail. Kemudian turun ke bawahnya. Nah ini sifat Yahudi yang berikutnya. Nggak tahu yang keberapa, saya nggak ngitung semua sifat Yahudi. Tapi di pertemuan kali ini ada beberapa sifat Yahudi. Satu, hubbu dunia yang berlebihan. Yang kedua, ingin hidup selama-lamanya 1000 tahun bahkan. Yang ketiga, memusuhi Jibril. Dalam arti kata memusuhi syariat yang mereka tidak sukai. Maka kalau kita tidak suka dengan sebuah syariat, jangan membencinya. Contoh ada syariat sunnahnya berjenggot, ada syariat misalkan mohon maaf poligami, jangan dibenci syariatnya. Kalau tidak melaksanakan nggak apa-apa, tapi jangan dibenci. Tapi kalau sampai membenci, khawatir kita terkena dengan ayat ini. Membenci syariat Allah gara-gara syariat Allah itu tidak selaras dengan hawa nafsu kita. Wallahu ta'ala bissawab wa ma taufiquna illa billah. Ini ayat belum selesai, masih ada beberapa poin yang perlu disampaikan poin-poinnya karena sudah syuruk. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.